atau bidang-bidang kalian seperti itu. Jadi poin pertama dengan poin kedua ini, ingat, jangan menentukan judul dulu, tapi mencari masalah dulu. Setelah melihat masalah, baru Anda menentukan judul seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda sudah mendapat suatu Selamat datang di channel saya. Dalam video berikut ini kita akan bahas cara menentukan judul proposal skripsi. Untuk itu diharapkan ada dimanapun kalian berada, jangan abaikan video ini tapi nonton sampai selesai sehingga bisa paham. Dan jangan lupa like dan subscribe. Mari kita saksikan cara menentukan proposal skripsi. Poin pertama, adik-adik sebaiknya cari masalah dulu, bukan langsung memilih judul, tetapi mencari masalah dulu. Mencari masalah sudah pasti sesuai dengan bidang adik-adik, baik itu pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, operasional, atau isu terkini. Nah, untuk mencari masalah pada objek penelitian, saya ada ambil berapa contoh judul untuk mewakili bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, operasional. Ya, mari kita lihat poin kedua. Nah, sebelum menentukan judul, saya ambil 4 judul ini, dia menjadi contoh. Yaitu yang pertama, pengaruh pemasaran terhadap keputusan pembelian. Nah, adik-adik dimanapun kalian berada, sebelum menentukan judul ini, Anda pergi mengamati objek, apakah objek itu sudah melakukan penjualan secara online, ya, atau mungkin promosi, ya, promosi atau produk itu sudah distribusi secara online atau belum. Kalau memang dia masih melakukan offline, berarti itu gap. Itu gap. Dan itu menjadi akar masalah. Yang kedua, pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di bagian produksi. Anda pergi di sana dan melihat bahwa biasanya standar jam kerja itu jam 7.30 sampai jam 12 dan istirahat, dan jam 1 sampai jam 4 kerja lagi. Nah, Anda pergi mengamati objek yang seharusnya mereka masuk jam 7.30, tapi ada yang datang jam 10 dan sebelum jam 12 mereka sudah pulang dan bahkan tidak kembali. Nah, ini berarti dia menjadi gap. Karena apa? Tidak disiplin. Terus mungkin pekerjaan yang diberikan itu otomatis tidak bisa selesai dalam bulan itu. Nah, itu berarti produktivitasnya menurun. Berarti itu menjadi gap kalau dilihat secara kuantitatif, dan itu jelas. Oke, yang berikutnya, analisis kinerja keuangan pada perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik di bursa efek. Kalau di tempat kami itu ada bursa efek, atau mungkin dimanapun kalian berada, ada bursa efek, bisa ke situ dan bisa mencari tahu tentang itu kira-kira apa perusahaan ini, apakah memang bisa dijadikan penelitian tentang keuangan dilihat dari bursa efek ini atau tidak. Nah, itu berarti kalau dilihat pandemi seperti ini cocok. Itu Anda bisa menentukan tentang itu. Oke, yang berikutnya, analisis ramalan penjualan pada PT Akla contohnya. Apakah memang di tengah-tengah pandemi seperti ini permintaannya banyak
atau pada saat normal itu banyak. Coba lakukan analisis. Anda pasti bisa tahu masalahnya di sana. Itu dari sisi operasional. Jadi untuk menjawab itu, dari sisi pemasaran sudah, SDM sudah, keuangan sudah, dan operasional. Dan adik-adik dimanapun kalian berada yang punya jurusan tidak disebutkan di sini, adik-adik bisa menyesuaikan itu dengan judul atau bidang-bidang kalian seperti itu. Jadi poin pertama dengan poin kedua ini, ingat, jangan menentukan judul dulu, tapi mencari masalah dulu. Setelah melihat masalah, baru Anda menentukan judul seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda sudah mendapat suatu gap, baru Anda menentukan seperti ini. Nah, setelah menentukan, kita masuk poin yang ketiga. Menentukan judul itu juga bukan asal-asalan juga seperti itu, tapi menentukan agak berbeda dari yang lain. Maksudnya begini, mencari judul itu yang belum ada, contoh misalnya belum ada di perpus jurusan atau universitas. Artinya mungkin selama ini judul-judul itu saja yang mereka ambil sebagai judul proposal skripsi dan belum melakukan inovasi, mungkin judul-judul yang baru. Nah, Anda bisa melakukan itu, pengamatan terhadap itu. Kalau memang tidak ada, bisa itu juga menjadi pilihan buat Anda. Terus yang berikutnya, menentukan judul yang paling banyak digunakan oleh kakak alumni Anda selama 5 tahun terakhir. Contoh misalnya begini, dia mengambil variabel tentang pengambilan keputusan. Itu selama 5 tahun terakhir ini dia mengambil tentang itu saja. Kira-kira Anda mengamati itu, dan Anda bisa salah satu pilihan juga. Artinya bahwa mereka mungkin selama ini di variabel itu saja, tapi mereka tidak keluar. Nah, coba gali juga tentang itu. Itu bisa dijadikan satu judul juga seperti itu. Itu nomor 3. Terus nomor 4, Anda ke perpustakaan jurusan untuk membaca, sudah pasti sesuai dengan bidang Anda. Nah, tetapi saya punya saran untuk Anda, coba cari di skripsi-skripsi itu, ada di saran-saran itu, ada variabel-variabel yang mereka punya saran seperti ini. Dalam penelitian ini cuma meneliti tentang 3 variabel saja, tetapi variabel motivasi, terus variabel yang lainnya itu contoh, itu bisa peneliti selanjutnya. Anda bisa ambil itu sebagai judul penelitian, tidak tertutup kemungkinan. Anda bisa ambil itu, dan itu bisa jadikan judul. Cari di saran itu pasti ada. Atau di situ dia bilang, nanti peneliti selanjutnya baru meneliti tentang variabel ini, variabel ini. Itu bisa dijadikan judul Anda. Jadi Anda tidak perlu bingung, Anda tetap optimis, Anda bisa selesai tepat waktu. Oke, kita lihat poin yang ke-5. Anda bisa masuk di Google dan cari sesuai dengan bidang Anda. Setelah itu Anda menyesuaikan dengan judul Anda atau masalah yang sudah ditemukan. Artinya dari poin 1, ya, poin 2, poin 3, itu Anda sudah bisa menentukan kemana arah judul Anda ini. Tapi sesuai dengan hasil pengamatan tadi. Jadi tidak baikkan hasil pengamatan itu, hasil pengamatan misalnya tadi terkait dengan pemasaran, ya, disesuaikan dengan itu, dengan masalah yang sudah ditemukan. Jadi sudah bisa menentukan judul, itu, dan sudah bisa masukkan di jurusan atau ke dosen pembimbing seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya. Poin ini paling penting di dalam pemilihan judul atau penulisan proposal. Ini dia menjadi salah satu kunci.
Jadi adik-adik dimanapun kalian berada, kalau tadi langkah-langkah tadi Anda sudah mengikuti, Anda mulai sudah cari masalah, setelah itu menentukan judul, Anda ke perpustakaan dan Anda mencari cara membimbing pembimbing Anda. Jadi mulai dari lihat dari cara dia membimbing latar belakang itu bagaimana, dari umum ke khusus. Jadi umum, setelah itu dia bahas variabel X1, X2, selanjutnya dia bahas tentang objek, setelah itu dia masuk akar masalah dan dia merumuskan masalah. Setelah itu selesai, Anda mengikutinya, masuk ke bab 2, cara menempatkan variabel X1 seperti ini, dari pengertian sampai ke indikator, ya. Habis itu masuk ke penelitian terdahulu, yang cari yang relevan atau kerangka berpikir dan hipotesis. Setelah itu masuk lagi ke bab 3, metode penelitian, mulai dari tempat dan waktu, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, dan data analisis yang digunakan. Jadi mengikuti caranya pembimbing Anda, itu dia menjadi salah satu kunci untuk Anda cepat maju proposal seperti itu. Nah, kita lihat poin yang terakhir. Poin ini yang terakhir. Saya yakin dan percaya, saya yakin 100% itu pembimbing Anda cepat ACC. Saya ambil salah satu contoh tentang anak bimbingan saya. Kebetulan di masa pandemi seperti ini, saya buat YouTube, dia nonton bab 1 buat bagaimana, bab 2 buat bagaimana, bab 3 buat. Dia bawa ke saya satu kali saja. Saya lihat, langsung saya sampaikan ke dia bahwa Anda tambahkan kuesioner, dan dia datang kedua kali, saya sudah tanda tangan. Saya melihat bahwa apa yang dia buat tuh hampir sama persis dengan video-video yang saya sudah buat. Itu latar belakang, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Itu dia mengikuti semuanya, dan saya plus buat dia. Tetapi bagi anak bimbingan saya yang tidak pernah datang, mereka hampir 10 kali pembimbingan baru mereka naik. Nah, ini menjadi indikator untuk Anda. Jadi jangan abaikan video ini, tetapi Anda bisa nonton ini sampai selesai dan Anda menjadi panduan buat Anda. Dan kalau video ini Anda merasa baik buat Anda, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.